Ya, terima kasih sebagai sudah menunjukkan jurnalis. kecintaan kepada kami ya dengan menghadiri undangan dari Publicis. Dengan demikian KPI Publicis masih tetap baik di mata Imaginary. Yes. Dipertaruhkan nih, Nazira Cainur dipertaruhkan nih. Apakah dengan ada 6 event masih bisa menghadirkan banyak wartawan? Ternyata bisa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk Anda semua, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kang Soleh, ini menyutradarai sebuah dokumenter musik. Iya. Ya, ini seru banget. Ini sebenarnya hal yang jadi sutradara udah beberapa kali. Ini film keberapa nih Kang? Berarti kalau total? Kalau sendiri film kedua. Film kedua. Kalau berdua sama Monty film keempat itu kan. Film keempat. Ya, gitu. Tapi ini baru pertama kalinya dokumenter musik. Iya. Yes. Dan akhirnya kita tadi sama-sama udah screening dan siap tayang nih ya kan minggu depan kan. Rasanya gimana, Kang? Rasanya biasa saja. Ya emang ini pekerjaan saya gitu ya. Ya rasanya senang lah. Dapat kesempatan yang langka dari Ernest dan Diva sama Boim, dari Imaginary dan Junior Records untuk mengerjakan proyek dokumenter ini kan. Saya rasanya tidak mungkin ada PH lain menawarkan proyek seperti ini. Jadi saya sangat berbahagia ketika Dipa nanya, "Leh mau nggak?" "Mau dong," atau "Saya suka musik, Yes. musik, aku cinta musik." Ini siapa duluan yang approach sebenarnya? Dari Kang Soleh dulu apa gimana? Dari Boim dulu. Boim ngobrol sama Dipa, terus ternyata mereka tuh pernah ngobrol beberapa bulan sebelumnya. Terus Dipa ngajakin gue meeting, "Leh yuk kita ketemu Boim. Boim pengen nanya-nanya soal film dokumenter, pengen bikin dokumenter Raisa." Nah, pas waktu meeting pertama itu, gue bilang sama Boim, "Im, enak nih kalau ada sebentar siapa lagi nelpon nih?" Astaga, kurir deh kayaknya kurir. Anak gua di situ. Jadi Ica tolong itu sih. Jadi waktu pada udah dibilangin nanti tunggu di situ, mohon maaf ya. Oh, ini ke bapaan, saya bawa anak kerja, bagus tuh buat berita. Betul. Lumayan dapat satu angle lagi ya guys. Tapi nggak usah ditulis, yang ditulis ini aja udah. Fokus. Jadi waktu meeting Boim sama Dipa nanya ngobrol-ngobrol soal film dokumenter. Boim bilang, "Gue pengen bikin karya lagi yang mengikuti momentum konser GBK." Oke. Gimana ya, gue pengen bikin dokumenter. Nah waktu meeting itu gue udah kebayang ceritanya seperti apa nih dokumenter. Gue bilang sama Boim, enak Im kalau ada momentum kayak gini. Bikin dokumenter tuh biasanya kalau ada momentum-momentum khusus lebih enak menjahit ceritanya. Gue waktu itu cerita sama Boim, diginin aja Im nanti ceritanya gini nih. Tanpa gue tahu bahwa Dipa bakal tertarik. Gue nggak ngerti ya, mungkin waktu itu juga belum tertarik sebetulnya Dipa. Masih ragu. Dia soalnya nggak bilang Imaginary mau garap, dia cuma bilang Boim minta saran, mau diskusi. Jadi lebih gak ngasih masukan waktu itu ya. Iya, gue ngasih masukan, Im diginin aja gini. Taunya pitching. Taunya malah Boim kayaknya menarik juga nih, udah punya visi nih orang. Kan gue nggak berani bilang, "Ayo Im kerjakan." Lah siapa yang mau modalin? Iya. Takut dia ngeliat lu lah. Iya. Tapi dari awal ketika Dipa bilang Boim pengen bikin dokumenter Raisa, gue memang udah terbayang kalau menggarap dokumenter Raisa itu pemeran utamanya Raisa, pemeran pendukungnya Boim. Karena gue kan kenal Boim dari zaman dia masih reporter di Hai itu. Waktu itu dari dia baru nge-handle Raisa, dia bilang, "Leh gue lagi memanage artis baru nih, Raisa namanya." Jadi gue tuh tahu Raisa dari Boim, bahkan sebelum tahu ada sosok Raisa. Boim bilang pas liputan ketemu sama gue, gue lagi mau ini penyanyi baru nih namanya Raisa, nanti datang ya ke press con-nya. Nah, karena gue tahu dari awal album pertama Raisa sampai sekarang di GBK, gue menyaksikan perjalanan Raisa, makanya gue udah kebayang ini enak nih dibikin ceritanya seperti apa, dan harus ada Boim di situ, karena gue percaya Raisa jadi seperti sekarang ini bukan cuma karena Allah, Betul. tapi karena Boim. Bukan, Boim itu dikasih dari Allah. Iya, betul. Mas Birja gitu Lewat Boim. Jadi gue dari awal memang ini, tapi gue tidak menyangka bahwa bakal bagus hasilnya dia nih si manajer pemarah ini. Tadinya sempat mau Boimnya diperanin Nangga Yunanda ya. Iya, biar lebih ganteng gitu lah. Biar beda ya. Iya kan? Soalnya kalau ada satu frame Boim sama Yaya yang nge-grading kasihan. Gue mau ngikut yang mana nih? Boimnya tolong dinaikin warnanya nih. Gue hilang hidung gue. Iya, terlalu gelap nih. Dari awal memang gue udah punya visi bahwa ini harus ada Boim dan Yaya. Jadi ibaratnya
seorang Raisa ini tidak mungkin ada di sini kalau Boimnya tidak sebagus itu kerja jadi manajernya. Tapi gue tidak mengira bahwa ternyata seiring berjalannya dokumenter, si pemarah ini yang menarik sekali. Ternyata ya. Anaknya artikulatif, Betul. terus ekspresif, dan itu kan akhirnya aku mendapatkan yang aku cari selama ini. Drama-drama supaya dokumenter ini menarik gitu. Dia dia tuh, gua mengira yang tiba-tiba pas itu yang adegan menangis di meja makan tuh itu momen pertama kali wawancara setelah konser GBK ya. Itu kamera ya, 1 hari setelah. Nah, kita cuma masang kamera 2 terus dia bilang, "Im, silakan, terserah kalian." Memang ini kan mereka berdua setelah kalau habis event besar selalu ngobrol. Jadi itu bukan sesuatu yang saya setting. Saya ini hanya mengikuti kegiatan Raisa seperti biasanya, cuma sekarang direkam aja. Jadi dia bilang, "Ya, sehabis konser selalu ngobrol dengan Boim. Ya udah, Im, ini kamera gua rekam, lu pasang wireless, silakan ngobrol senatural mungkin." Ya. Ternyata keluar seperti itu. Wah, dia menangis, terus dia mencurhatkan segala macem. Ya, gua sih bersyukur, alhamdulillah nih, dapet nih gua dramanya nih. Yang dicari kan, ya juga dari awal. Tapi apa ya hidup gua? Ya memang hidup dia nih diberkahi ya. Amin. Kalau Anda perhatikan ini kan relatif lancar gitu dari awal tuh kan. Kayak ini kayaknya masalah duniawinya hampir tidak ada seorang Raisa ini. Nah ini nih masalah duniawinya banyak nih ya. Pokoknya Raisa kalau ikut Dangdut Academy audisi gak bakal lolos aja. Iya. Gak ada. Hidupmu terlalu bagus. Nanti yang mau diolah gimana sama Irfan Hakim kan gak ada hidupnya bagus terus. Makanya pas anak gue sakit lu senang. Iya. Langsung rumah sakit, ayo yuk sakit lagi gitu. Oh my Ya, god. sakit, kasihan. Nah, tapi bagus bang kamera. Ya dilema lah dong. Kan kalau kita tahu ya rasanya punya anak sakit pasti sedih ya. Apalagi ini ada proyek penting. Tapi dalam hati, tapi ini bagus banget. Tapi kasihan ya. Apa ya gue juga kalau jadi Raisa harus manggung event besar, anak dirawat kan pasti kalut kan pikiran, gimana cara membagi konsentrasi antara gue kasihan tapi gue senang kasihan. Gitu aja terus ya. Untuk gue profesional kan, silakan ya cerita. Bahkan lu nggak menyolong stop wawancara kan, waktu itu terus diperes sampai nangis kan? Iya, ya salah. Disitulah memang tugasnya salah satunya. Ya karena kan tanpa, ya maksudnya kan yang namanya dokumenter kan tidak bisa kita, kalau film biasa kan kita sudah bisa memperkirakan titik-titik dramanya di mana, titik komedinya di mana. Ini kan meskipun gua sudah menyiapkan storyline di kepala, tapi tidak akan pernah tahu dengan benar di mana nih nanti titik-titik ininya penguras emosinya. Nah, semua mudah asal ada uang. Bagus. Gak perlu gue jawab ya. Intinya Anda bisa melihat kalau ada footage-footage yang kira-kira wah ini ada biaya, itu menunjukkan keseriusan imajinari. Jadi meskipun tadi Dipa bilang bahwa ada harus diukur, ya kita lihat kan serius sekali dengan dia mau mengeluarkan biaya untuk membayar itu rights ya. Jadi itu aja, angkanya tidak usah disebutkan, tapi Anda bisa lihat lah itu bahwa Dipa serius ketika ya, intinya banyak lah, soalnya yang part kekeh ini nggak boleh diganti, ini nggak boleh diganti, ini nggak boleh diganti. Oh makin banyak ya lah. Ya itulah. Jadi memang ada beberapa yang saya paksain. Ini memang agak mahal, tapi kalau nggak ada ini tidak bagus. Ya. Enggak sih, nggak sampai gini-gini, biasa aja itu. Bukan duit saya juga. Nah intinya itu, kalau prosesnya kan tinggal dihubungi pihak itu kan dari RCTI. Saya punya teman di grup MNC, saya bilang tolong dibantu dong, ini mau bikin film dokumenter dan butuh footage AMI Awards, jadi boleh dibantu nggak buat memperkaya gambar, dan memang penting. Untungnya alhamdulillah si pihak MNC cukup kooperatif, jadi bisa dinegosiasi lah sehingga produser mengiyakan. Terus tadi kalau soal bagaimana caranya dari 10 jam jadi 1 jam 40 menitan ini, ya yang seperti yang tadi saya bilang ya, dari awal kan saya punya storyline seperti ini. Ini dibuka dengan konser GBK, ditutup dengan GBK, di tengah-tengah ayo kita flashback ke karir Raisa dan sambil mengupdate perjalanan konser GBK ini. Saya ngasih ceritanya seperti itu. Nanti saya minta nanti di titik ini kita ke event ini ya, terus abis ini balik lagi ke sini. Jadi gambaran umumnya dulu kepada editor. Jadi awalnya gitu flow-nya. Saya ngasih gambaran storyline yang ada di kepala saya buat digarap editor.
Editor yang mengumpulkan itu semua materi yang 10 jam, terus ada dari tim kami juga yang bikin transkrip semua wawancara yang 10 jam ini sudah berbentuk buku. Saya tahu ada wartawan cetak betapa repotnya membuat transkrip. Ya alhamdulillah saya punya tim, jadi bukan saya yang membuat transkrip. Itu pekerjaan yang paling melelahkan ketika saya jadi wartawan, wawancaranya enak, bikin transkripnya tidak enak kan. Nah itu Goals banget deh. Iya, dibantu sama temen. Saya alhamdulillah saya tidak ada tugas mentranskrip, tinggal menyuruh transkrip. Jadi itu selain ada footage 10 jam wawancara, ada transkrip. Jadi si editor sudah berpegangan pada cerita yang saya ajukan. Dia melihat transkrip, jadi dia tinggal memilih-milih footage mana yang dimasukin di cerita itu. Dan setelah jadi draft 1, barulah kita diskusi. Saya, Dipa, Boim, Yaya, Ernest. Jadi setelah ada draft 1, baru diskusi ini enaknya gimana nih dari draft 1 ini. Apa yang kurang, perlu dirombak seperti apa si ceritanya, apakah adegan ini perlu dimajuin atau adegan ini jadi dipindah. Dan saya nanya ya ada yang ini kah yang mau ditambahin ya, mungkin ada yang belum dimasukin ke sini. Jadi kayak gitu. Memang semua ini dari draft 1 sampai akhir ini proses diskusi 3 pihak ya, Imaginary, Juni ini Boim dan Yaya, dan juga Soleh Solihun. Ya seperti itu ya. Alhamdulillah saya dibantu editor yang kerja keras dan bagus. Editornya yang tadinya bukan penggemar Raisa, sekarang dia jadi Yo Raisa. Langsung hafal semuanya. Nambah satu. Bagus tuh, editor meningkatkan kredibilitas Apa? aja satu tim. Nambah satu tim. Nama satu tim. Ada dari organisme tuh. Silakan ditulis.